Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengembangan e-modul interaktif untuk meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis. Yang terhormat kepada Ibu Humaira Fauzia, SPD MPD, selaku dosen bahasa Indonesia, dan tak lupa kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ninin Indira Roshidah NIM 115. Yang kedua Farah Auliaul Fattah NIM 120. Yang ketiga Eristia Maulidina NIM 134. Yang keempat Syahrul Nizam NIM 136. Dan yang kelima ada saya sendiri, Adiba Anissa Fitri NIM 140. Yang keenam Anissa Aditya Ramadhani NIM 143. Yang pertama ada definisi desain grafis. Desain grafis merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang memuat gambar dengan tujuan menyampaikan informasi atau pesan secara efektif. Desain grafis menjadi salah satu mata pelajaran dalam kompetensi keahlian multimedia yang menerapkan pembelajaran teori dan praktik di dalam pelaksanaannya. Adapun tahapan-tahapan di dalam desain grafis meliputi 5 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap desain, yang ketiga ada tahap pengembangan, yang keempat ada tahap pemproduksian, dan yang kelima ada tahap pengomunikasian. Selanjutnya yaitu manfaat desain grafis. Desain grafis dapat dijadikan sebagai media pendukung di dalam pembelajaran untuk membantu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran, di mana tujuan-tujuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kemandirian belajar siswa. Apa sih kemandirian belajar siswa itu? Kemandirian belajar siswa merupakan sikap mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain, aktif ataupun inisiatif di dalam belajar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Apakah penting kemandirian belajar siswa itu? Ya, kemandirian belajar siswa itu sangat penting di dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan di dalam pembelajaran. Siswa dapat berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan berbagai metode-metode yang mengasah kemandirian siswa dalam belajar. Nah, berdasarkan pentingnya kemandirian belajar siswa, sejatinya guru mata pelajaran keahlian multimedia harus merancang perencanaan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa SMK multimedia. Namun pada kenyataannya, setelah melakukan wawancara terhadap guru dan siswa SMK Muhammadiyah Wonosari, kegiatan praktikum yang dilakukan oleh siswa Muhammadiyah masih mengalami kendala. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu belum dikembangkannya bahan ajar yang secara khusus membahas terkait desain grafis sebagai panduan belajar siswa saat melakukan kegiatan praktikum. Yang kedua yaitu kurangnya pemaparan mengenai kemandirian belajar siswa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa masih bergantung kepada gurunya. Lah, apa sih solusinya? Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi baru yang berupa e-modul interaktif pengolahan gambar, bitmap, raster, SMK kompetensi keahlian multimedia. E-modul dijadikan sebagai media
pendukung pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya secara utuh sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode model ADDIE yang dikembangkan oleh Branch pada tahun 2009. Model pengembangan ini dipilih karena terdiri dari 5 tahapan yang sederhana dan juga dapat membantu pengembangan produk untuk cepat terselesaikan, namun tetap dalam standar manajemen dan kualitas. Adapun 5 tahapannya yaitu yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada develop, yang keempat ada implement, dan yang kelima ada evaluate. Adapun tahapan yang pertama adalah analisis. Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menemukan kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 2 ada desain. Pada tahapan ini diperlukan klarifikasi program pembelajaran yang didesain berdasarkan desain instruksional modul interaktif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga ada develop, yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini berhubungan dengan pembuatan konten dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan karakteristik materi yang dituangkan dalam bentuk e-modul interaktif. Selanjutnya yang nomor 4 ada implementasi yang dilakukan dengan uji coba produk e-modul interaktif kepada ahli media, materi, dan siswa sebagai pengguna. Selanjutnya ada evaluate, yaitu revisi akhir e-modul interaktif dilakukan dengan mengolah data kualitatif diperoleh dari berbagai komentar dan saran yang diberikan kepada para ahli dan selanjutnya digunakan untuk memperbaiki produk yang dikembangkan. Setelah revisi selesai, produk dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan uji coba pada tahap menghasilkan produk final. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa e-modul interaktif. Setelah diimplementasikan, kemudian dilakukan uji validasi, uji kelayakan produk, serta uji efektivitas penggunaan e-modul interaktif untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Data yang telah diperoleh melalui angket oleh ahli media, ahli materi, dan siswa berupa nilai kuantitatif akan diubah menjadi nilai kualitatif, yaitu dengan menghitung total rata-rata dari setiap komponen, kemudian mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif. Langkah awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pada tahap analisis kebutuhan dan pengumpulan data, data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan pemberian angket. Selain angket, untuk memperkuat analisis, wawancara kepada guru dan siswa, observasi pembelajaran, serta analisis terhadap literatur dan studi pustaka seperti kurikulum 2013, silabus, dan RPP yang digunakan oleh guru. Sebelum memasuki tahap pengembangan, langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendesain produk. Perencanaan sangat penting dalam mendesain sebuah produk e-modul interaktif mata pelajaran dasar desain grafis. Pada tahapan dihasilkan beberapa komponen desain produk yang akan dikembangkan, yaitu rancangan desain instruksional e-modul interaktif, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rancangan e-modul interaktif berupa penentuan materi, dan rancangan storyboard yang digunakan pada e-modul interaktif. Beberapa aplikasi yang membantu pada tahapan proses pengembangan e-modul interaktif diantaranya adalah 1. Flip PDF Profesional, 2. Adobe Flash, 3. Camtasia 9, dan Microsoft Word. Hasil publish dari produk ini adalah file e-modul dengan format XC. Warsita 2008 mengatakan komponen yang terdapat di dalam e-modul interaktif terdiri atas beberapa macam media, tidak hanya teks dan gambar saja, akan tetapi terdapat juga konten video dan kuis yang bersifat interaktif yang memungkinkan pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas dan mendapat umpan balik dari program sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Konten e-modul
Didesain interaktif dengan menggunakan integrasi komponen multimedia dinilai mampu meningkatkan ketertarikan dan kecenderungan siswa terhadap pembelajaran. Tampilan dan desain e-modul interaktif dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip multimedia yang dikemukakan oleh Mayer 2009, yaitu menggunakan prinsip multimedia, koherensi, signaling, redundansi, kedekatan ruang dan waktu, segmenting, dan modalitas untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisien dalam pembelajaran sehingga memudahkan pengguna mencapai tujuan belajarnya. Dengan begitu, kompetensi siswa dalam proses pembelajaran dapat secara perlahan meningkat. Suparman 2015 menjelaskan modul yang baik adalah modul yang bertujuan untuk memotivasi minat dan kemandirian belajar siswa. Pengembangan e-modul interaktif berdasarkan acuan karakteristik modul antara lain 1. Self-instructional, 2. Self-explanatory power, 3. Self-paced learning, 4. Self-contained, 5. Individual learning materials, 6. flexible and mobile learning materials, 7. Communicative and interactive learning materials, 8. Menggunakan multimedia, computer-based materials, dan 9. Memungkinkan dukungan tutorial dan kelompok belajar. E-modul interaktif dikembangkan berdasarkan pada sistematika pengembangan modul menurut Depdiknas 2008 dengan beberapa modifikasi yang terdiri atas 1. Halaman judul, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Pendahuluan, 5. Peta kompetensi, 6. Kegiatan belajar, 7. Evaluasi, 8. Kunci jawaban, dan 9. Daftar pustaka. Pengembangan e-modul ini menggunakan perpaduan teori belajar kognitif, behavioristik, dan konstruktivistik yang diterapkan secara eklektik. Gunardi 2010 menjelaskan bahwa penerapan teori secara eklektik ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga dapat merangsang kreativitas siswa dalam proses belajarnya. Tahapan pembuatan e-modul interaktif. Pengolahan gambar bitmap atau raster. 1. Mengumpulkan materi sebagai konten. 2. Merekam video tutorial untuk setiap kegiatan belajar. 3. Mengedit video yang telah dibuat. 4. Membuat kuis untuk tes formatif setiap kegiatan belajar. 5. Menyatukan semua konten e-modul interaktif. 6. Setelah e-modul selesai dikembangkan, dilakukan penerapan e-modul interaktif. Dan 7. Pengemasan produk awal dalam bentuk CD. Tahap uji coba dibagi menjadi 3, yaitu uji coba lapangan awal, uji coba lapangan utama, dan uji coba lapangan operasional. Yang pertama yaitu uji coba lapangan awal. Uji coba lapangan awal diterapkan pada 4 siswa kelas 10 multimedia yang dipilih secara acak. Siswa yang telah melakukan percobaan produk e-modul interaktif diberikan angket dengan ketertarikan materi dan tampilan serta kebermanfaatan. Hasil uji coba lapangan awal mendapatkan skor 3,4 yang termasuk dalam kategori sangat layak. Yang kedua yaitu uji coba lapangan utama. Uji coba lapangan utama diterapkan pada 15 siswa kelas 10 multimedia yang dipilih secara acak. Pada uji coba lapangan utama mendapatkan peningkatan skor menjadi 3,52 yang termasuk dalam kategori sangat layak. Yang ketiga yaitu uji coba lapangan operasional diterapkan pada 26 siswa kelas 10 multimedia yang dipilih secara acak. Tahap ini mengalami peningkatan skor dengan skor 3,54 yang termasuk dalam kategori sangat layak. Uji pra-eksperimental dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan e-modul interaktif dalam meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa SMK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel 9 dan 10 yang menunjukkan perbedaan skor aspek kemandirian belajar siswa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran dengan bantuan e-modul interaktif sebagai sumber belajar. Pada saat pretest, aspek self-evaluation mendapatkan rata skor yang termasuk kategori rendah. Aspek organization and transforming mendapatkan rata skor 2,05.
yang termasuk kategori rendah, dan aspek goal and setting planning mendapatkan skor 2,05 yang termasuk kategori rendah. Rata skor keseluruhan dari aspek kemandirian belajar yang diperoleh adalah 2,39, masih tergolong kategori rendah. Berbeda dengan hasil post-test, aspek self-evaluation mendapatkan rata skor 3,15 yang termasuk kategori sangat tinggi. Aspek organization and transforming mendapatkan rata skor 3,06 yang termasuk kategori tinggi. Dan aspek goal and setting planning mendapatkan skor 3,14 yang termasuk kategori sangat tinggi. Rata skor keseluruhan dari aspek kemandirian belajar yang diperoleh mengalami peningkatan yang awal mulanya 2,39 menjadi 3,12 yang tergolong pada kategori sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, metode. Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan atau dikenal dengan istilah R&D atau Research and Development. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai ilmiah, kemudian dilakukan uji kelayakan terhadap produk yang telah dikembangkan. Model pengembangan produk pada penelitian ini menggunakan model ADDIE yang dikembangkan oleh Branch 2009 P2 dengan beberapa modifikasi dalam tahapannya. Model pengembangan ini dipilih karena terdiri dari 5 tahapan. Sederhana dan khususnya pada tahap uji coba dan validasi mampu menjawab kebutuhan yang mengarahkan pengembangan menghasilkan produk bahan ajar yang efektif. Adapun tahapan-tahapan dalam model pengembangan ADDIE meliputi 5 langkah, yaitu analis, design, develop, implement, dan evaluate. Prosedur penelitian pengembangan e-modul interaktif ini mengadaptasi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analis. Pada tahap analisis, dilakukan analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menentukan kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Yang kedua, desain. Tahap kedua pada model ADDIE adalah tahap desain. Pada tahapan ini diperlukan klarifikasi program pembelajaran yang didesain berdasarkan desain instruksional e-modul interaktif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tahap ketiga adalah develop. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini berhubungan dengan pembuatan konten dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan karakteristik materi yang dituangkan. Dalam bentuk e-modul interaktif, tahap keempat adalah implementasi dilakukan dengan uji coba produk e-modul interaktif kepada ahli media, materi, dan siswa sebagai pengguna. Dan tahap kelimanya yaitu evaluate. Revisi akhir e-modul interaktif dilakukan dengan mengolah data kualitatif diperoleh dari berbagai komentar dan sarana yang diberikan para ahli dan selanjutnya digunakan untuk diperbaiki produk yang dikembangkan. Setelah revisi selesai, produk dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan uji coba pada tahap menghasilkan produk final. Kemudian pada bagian pembahasan, yaitu berdasarkan data yang diperoleh, ada 25,8% siswa yang memiliki kemandirian belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, dari angket yang diberikan kepada siswa menunjukkan bahwa 67% siswa menginginkan bahan ajar berupa modul yang dapat dijadikan panduan saat melakukan pembelajaran praktik.
Kemudian sisanya memilih tutorial dan video pembelajaran sebagai pendukung belajar siswa. Selain angket, untuk memperkuat analisis, wawancara kepada guru dan siswa, observasi pembelajaran, serta analisis terhadap literatur dan studi pustaka seperti kurikulum 2013, silabus, dan RPP yang digunakan oleh guru. Kemudian, uji coba produk dilaksanakan kepada siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Wonosari kompetensi keahlian multimedia. Uji coba ini melewati 3 tahapan, yaitu uji coba lapangan awal, uji coba lapangan utama, dan uji coba lapangan operasional. Yang pertama yaitu uji coba lapangan awal. Diterapkan pada 4 siswa kelas 10 multimedia yang dipilih secara acak. Siswa yang telah melaksanakan percobaan produk e-modul interaktif diberikan angket berkaitan dengan keterkaitan materi dan tampilan serta kebermanfaatan. Uji coba lapangan awal yang dilakukan mendapatkan skor 3,4 yang termasuk pada kategori sangat layak. Yang kedua, uji coba lapangan utama diterapkan kepada 15 siswa kelas 10 multimedia yang dipilih secara acak. Siswa yang telah melaksanakan percobaan produk e-modul interaktif diberikan angket berkaitan dengan ketertarikan materi dan tampilan serta kebermanfaatan. Uji coba lapangan utama yang dilakukan mengalami peningkatan skor menjadi 3,52 yang termasuk pada kategori sangat layak. Setelah dilakukan uji coba lapangan utama kepada siswa produk e-modul di interaktif digunakan uji coba lapangan operasional, yaitu yang ketiga. Uji lapangan operasional diterapkan pada 26 siswa yang dipilih secara acak. Di tahap ini mengalami peningkatan skor menjadi 3,54 yang termasuk pada kategori sangat layak. Uji pra-eksperimental dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan e-modul interaktif dalam meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa SMK. Lalu pada tabel 9 dan 10 menunjukkan perbedaan skor aspek kemandirian belajar siswa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran dengan bantuan e-modul interaktif sebagai sumber belajar. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan produk e-modul interaktif, pengolahan gambar bitmap atau raster mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 SMK, kompetensi keahlian multimedia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, produk e-modul interaktif pengolahan gambar bitmap atau raster mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 SMK, kompetensi keahlian multimedia pada aspek materi, media, dan respons pengguna dinyatakan sangat layak. Yang kedua, keefektifan produk e-modul berbasis proyek dalam meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa dilihat dari aspek self-evaluation dan goal and setting planning termasuk kategori sangat tinggi. Pada aspek organization and transforming termasuk kategori tinggi. Rata skor keseluruhan dari aspek kemandirian belajar tergolong pada kategori sangat tinggi. Nilai akhir kemandirian belajar tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,45 yang tergolong dalam kategori sedang. Yang berarti penggunaan produk e-modul interaktif cukup efektif digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa kelas 10 multimedia SMK Muhammadiyah Wonosari. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.